Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara yang setia mengikuti ibadah di GKJ Pekalongan, juga kepada warga tamu yang ikut beribadah di GKJ Pekalongan, kami ucapkan selamat datang. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan, kami ucapkan selamat beribadah. Ibadah pada saat ini akan dilayankan oleh Bapak Agus Hadi Pranoto dengan mengambil tema Kasih Bagi Sesama. Ada penekanan warta yang perlu kami sampaikan bahwa Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito sejak tanggal 12 sampai 19 Juli 2025 masih mengambil cuti bagi warga yang berkepentingan untuk bisa mengatur waktunya. Ibadah saat ini mari kita siapkan dengan mengambil saat hening buat kita semua. Saat hening selesai. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Kita akan buka ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3. Sempurnakan persatuan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuki ibadah minggu ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih yang hadir pada ibadah pagi ini atau yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Pekalongan. Hari ini adalah ibadah minggu biasa dengan tema kasih bagi sesama. Mari kita menyambut tema ini dengan nyanyian pujian NKB 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, dan selanjutnya. Saudara yang terkasih, seringkali di dalam hidup kita meninggalkan kehendak Tuhan. Kita sering melakukan keinginan-keinginan kita sendiri di hadapan Tuhan, abe terhadap sesama. Mari kita akui semua dosa di dalam kehidupan kami dalam doa pertobatan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami boleh beribadah di gereja ini Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan damai sejahtera. Ya Allah, dalam kehidupan kami, dalam hidup kami yang sudah kami lewati, kami merasakan bahwa banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami sering menyadari dalam hidup kami bahwa kami menuruti keinginan daging kami. Seringkali hanya mementingkan diri kami sendiri, abai dengan sesama kami, abai dengan lingkungan kami. Dan itu semua membuat kami jatuh di dalam dosa. Baik dosa karena perbuatan kami, perkataan kami, maupun pikiran kami. Untuk itu ya Allah, dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan atas semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan ajarkan kami untuk bisa menjalani hidup kami semakin dekat dan semakin meneladani cinta kasih-Mu. Dan mampukan kami untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami,
baik di rumah kami masing-masing, di lingkungan kerja kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita ungkapkan penyesalan dosa kita ini dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 382, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan berdiri. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menghasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur terambil dari Kidung Jemaat 355 bait yang ketiga. Jangan kau lupa Ia serta dan selanjutnya. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah dengan tenang dan damai. Saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya dengan setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dan dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya untuk belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan, merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Hari ini adalah minggu biasa dan tema ibadah pada minggu ini yaitu
kasih bagi sesama. Kasih bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau nanya, boleh tidak? Boleh ya. Pertanyaannya, pernah tidak Bapak Ibu melihat langsung kecelakaan lalu lintas di jalan? Pernah ya, ada yang pernah, ada yang. Bapak Ibu melihat langsung kecelakaan di lalu lintas, entah itu Bapak Ibu sedang berada di sebelah orang yang sedang mengalami kecelakaan, atau mungkin juga pas di depan orang yang mengalami kecelakaan itu. Nah, kalau pernah melihat langsung kecelakaan di jalan, apakah tindakan Bapak Ibu? Mungkin ada yang menjawab. Diam saja karena takut. Atau mungkin ada juga yang bilang, kalau saya bertindak nanti saya akan dijadikan saksi gitu ya. Atau mungkin ada yang jawab, saya ingin bantu tapi saya terburu-buru, atau alasan lain. Atau mungkin ada juga yang menjawab, saya diam saja karena saya tidak mengenal orang itu. Tetapi ada juga yang sebagian kecil ikut membantu ya. Yang pas waktunya ada dan sedang tidak ada kegiatan. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan misalkan kalau ada salah satu kerabat kita sedang mengalami suatu masalah di dalam jalan. Tapi saya enggak mau ngomong kalau kecelakaan ya. Mungkin motornya mogok atau kehabisan bensin. Apa yang akan kita lakukan kalau kebetulan kita melihatnya? Pasti semua jawabannya ya kami akan membantu. Mungkin bantu dorong lah, atau mungkin bantu belikan bensin lah. Kalau kehabisan bensin, betul tidak? Saya juga jawabnya sama, kita pasti akan bantu karena kenal dia. Karena kenal dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan pertanyaan yang fundamental. Siapakah sesama kita? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita, baik ketika membaca kitab suci maupun dalam praktek sehari-hari. Jawaban atas pertanyaan ini dapat menentukan bagaimana kita mengambil sikap dan tindakan terhadap orang lain tanpa memandang ras atau agama. Sikap dan tindakan kasih menjadikan dunia penuh damai. Namun kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak ditemukan sikap dan tindakan manusia yang mengarah pada kebencian, permusuhan, dan hasrat untuk menyingkirkan pihak lain yang dianggap tidak sama dengan diri maupun kelompoknya. Lantas yang dianggap sebagai sesama adalah mereka yang sama dengan diri dan kelompoknya.
Sedangkan mereka yang berbeda seringkali kita dianggap sebagai bukan sesama. Dampak pemikiran ini besar sekali, di antaranya membentuk pola relasi yang penuh kecurigaan, kebencian, dan konflik. Bacaan Alkitab yang kita dengarkan hari ini di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37 melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati mengajarkan definisi yang baru tentang sesama manusia. Perikop ini diawali dengan seorang ahli Taurat yang mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia? Ayat 29 tadi. Konsep sesama pada saat itu terbatas pada orang Yahudi. Yesus alih-alih menjawab langsung justru bercerita. Dalam perumpamaan tersebut, seorang yang terluka dirampok dan dibiarkan tergeletak. Imam dan Lewi yang seharusnya menolong karena jabatan mereka justru lewat begitu saja. Namun seorang Samaria yang biasanya dianggap musuh oleh orang Yahudi justru bergerak untuk membantu korban dengan pertanyaan balik, siapakah yang menjadi sesama manusia bagi orang yang terluka itu? Yesus menentang cara yang pandang ahli Taurat dan para pendengar. Ahli Taurat meski enggan terpaksa mengakui orang Samaria yang menunjukkan belas kasih sebagai manusia. Perumpamaan ini mengajarkan definisi yang baru tentang sesama manusia. Perikop ini juga menantang cara pandang kita yang seringkali membatasi kasih hanya pada orang-orang yang dekat dengan kita dan yang dianggap sama dengan kita. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kasih dan kepedulian nyata dan bukan ras atau agama yang menentukan siapakah yang layak untuk ditolong. Lukas 10 pasal 25 sampai 37 ini memberikan panduan berharga dalam menjawab pertanyaan fundamental. Siapakah sesama kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman hari ini mengajak kita hidup taat kepada Tuhan karena ketaatan adalah kunci untuk menerima berkat dan kebahagiaan. Berdoa dengan kerendahan hati dan pengharapan kepada Tuhan membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Kita diundang untuk memperluas makna kasih, menunjukkan kepada semua orang yang membutuhkan tanpa memandang ras atau agama. Mari kita bayangkan sebuah ruangan yang gelap. Di tengah ruangan terdapat sebuah lilin yang menyala. Cahaya lilin itu kecil dan redup, namun mampu menerangi ruangan di sekitarnya. Semakin banyak lilin yang dinyalakan, semakin terang
di ruangan itu. Cahaya kasih yang kecil, meskipun tampaknya tidak berarti, dapat menerangi hati orang lain dan membawa kehangatan dalam kehidupan. Ketika kita menunjukkan kasih kepada orang lain, kita bagaikan menyalakan lilin di dalam hati mereka. Semakin banyak kasih yang kita bagikan, semakin terang dunia ini. Marilah kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman kita dan wujudkan kasih dalam tindakan nyata kepada semua orang. Dengan demikian, kita dapat mengalami kehidupan yang penuh berkat dan damai sejahtera. Amin. Saat teduh bagi kita setelah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah ini. Ajarkan kepada kami Bapa untuk mengasihi sesama kami, sehingga kami dapat menyadari bahwa kasih Allah hadir di dalam diri kami masing-masing, jadi dalam segala hal, sehingga kami dapat mengalami kehidupan yang penuh berkat dan damai sejahtera. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Bersama umat di segala tempat dan segala abad, marilah kita membarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Diserahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya hantarkan. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah dan menikmati persekutuan dengan saudara seiman. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk gereja yang ada di Pekalongan ini. Berkatilah gereja-gereja yang ada di Pekalongan, khususnya gereja Kristen Jawa, baik yang di Pekalongan maupun yang ada di Pepantan, baik yang di Kaligawe maupun yang ada di Pepantan Comal. Berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Dwi Argo Mursito dan keluarga. Engkau beri kesehatan agar senantiasa dapat melayani ke seluruh jemaat GKJ Pekalongan. Bapak Majelis, komisi-komisi, dan kelompok-kelompok Engkau berkati juga, sehingga dapat melaksanakan seluruh program-program gereja dengan baik. Bapa di surga,
Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti dari rumah secara online. Kiranya Roh Kudus menyentuh setiap hati, membuka pikiran kami, sehingga firman-Mu yang sudah kami dengar dapat menguatkan iman kami, agar semakin tumbuh dalam kasih dan kebenaran-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, Adi Yuswo, dan segala pergumulan yang mereka alami. Engkau berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat melanjutkan hidupnya dengan bersandar hanya kepadamu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Engkau beri pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Engkau beri mereka kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang mencari jodoh, Engkau berikan jodoh yang sepadan, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini, agar Engkau terus membimbing para pemimpin, mulai dari tingkat RT sampai dengan pusat. Engkau berkati Bapak Presiden beserta menteri-menteri, sehingga dalam mengambil keputusan selalu adil dan bijaksana. Berikanlah kami damai sejahtera di negeri kami ini, dan jadikanlah kami sebagai alat kasih-Mu untuk membawa terang di tengah dunia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Namun terlebih dahulu marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, maka dari itu kita angkat persembahan yang telah kita siapkan, kita kumpulkan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan yang kedua. Segala
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita antarkan persembahan ini di dalam doa. Bapa yang baik dan penuh kasih, dengan hati kami bersyukur, kami datang ke hadirat-Mu, kami memuji Engkau atas segala kebaikan dan anugerah yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Engkau adalah sumber segala berkat dan kami mengakui bahwa segala yang kami miliki hanya berasal dari-Mu Tuhan. Pada saat ini, dengan rendah hati kami mempersembahkan bagian dari rezeki kami sebagai ungkapan syukur atas segala yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberkati setiap rezeki yang dipersembahkan, sehingga dapat menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kesempatan untuk mempersembahkan kepada-Mu, dan semua ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang demikian. Ibadah pada sore hari ini, marilah kita akhiri dengan menyanyikan pengutusan dalam Kidung Jemaat 180 bait yang pertama. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.